Pemirsa Sinpo TV kembali dalam program Bincang Spesial bersama saya Poppy Rahmawati. Pada episode kali ini kita sudah kehadiran bintang tamu yaitu Wakil Ketua DPD RI Bapak Nono Sampono. Apa kabar Pak Nono? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik ya Pak. Kita pada hari ini akan membahas mengenai rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Bapak sebagai salah satu pimpinan mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya yang mendasari pembahasan RUU Daerah Kepulauan ini Pak? Ya, ini periode yang kedua. DPD RI memperjuangkan sebuah rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan. Kami dari DPD RI melihat dan memandang bahwa adanya disparitas dalam pembangunan nasional kita. Kalau kita lihat bagaimana di Jawa, bagaimana di luar Jawa, ya. Bagaimana di kawasan barat dan kawasan timur ada perbedaan. Termasuk juga kita bicara antara daerah yang berbasis pulau besar dengan penduduknya banyak, ya, dengan daerah-daerah kepulauan. Daerah kepulauan khususnya provinsi di Indonesia itu ada 8. 6 berada di timur dan 2 berada di barat. 6-nya itu adalah Maluku, Maluku Utara, NTT, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Di barat adalah Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Nah, inilah daerah-daerah yang dalam tanda petik adalah serbate. Infrastruktur, bahkan sangat melekat dengan ketertinggalan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Nah, kita melihat bahwa faktor utamanya adalah masalah anggaran. Anggaran di provinsi daerah kepulauan ini, atau daerah kepulauan ini, sangat kecil. Karena dengan penduduk yang relatif lebih sedikit, tetapi tersebar di pulau-pulau. Nah, kita bandingkan misalnya anggaran provinsi Maluku, itu tidak sampai 3 triliun yang diturunkan melalui APBN kita itu. Sementara satu kabupaten di Jawa ini lebih dari itu. Hanya karena jumlah penduduknya lebih banyak. Nah, padahal bagaimana membangun satu kabupaten dan provinsi tentu berbeda. Nah, oleh karena itu melalui perjuangan RUU ini kita berharap adanya afirmasi atau perhitungan kembali politik anggaran kita. Janganlah berbasis jumlah orang dan wilayah darat terutamanya. Kalau wilayah laut itu kan harusnya bisa dikelola, dimanfaatkan juga oleh daerah. Sementara wilayah laut itu domainnya pusat. Nah, ini menjadi persoalan juga. Nah, di undang-undang ini mengatur agar daerah itu memiliki hak juga untuk menikmati. Ya, misalnya contoh penangkapan ikan, izinnya dari pusat, bukan dari daerah. Nah, Maluku yang misalnya dengan wilayah laut yang begitu luas, ikannya itu izinnya dari pusat. Diambil, pembangunan infrastrukturnya tidak ada. Apa yang terjadi? Hasilnya dibawa ke daerah lain. Jadi tidak menikmati apa-apa. Padahal ikan di Maluku itu, Laut Banda, hampir 30% nasional ada di situ. Ini contoh saja. Nah, inilah hal-hal yang harus diperjuangkan. Kita melihat bahwa Papua, Aceh, DKI Jakarta, dan Jogja itu memiliki keistimewaan perlakuan dengan adanya hak-hak istimewa. Kenapa? Yang ini juga tidak. Nah, saya perlu sampaikan bahwa 2 periode sebelum diperjuangkan oleh DPD, RUU ini dengan nama yang berbeda diperjuangkan juga oleh DPR. Jadi berarti ini sudah periode keempat. Belum pernah ada sebuah rancangan undang-undang dalam catatan sejarah 2 periode diperjuangkan DPR, 2 periode diperjuangkan oleh DPD. Nah, ini kan 2 lembaga ini memandang bahwa kenapa RUU ini sangat penting. Ya, tidak mungkin DPR dan DPD itu sebagai sebuah lembaga ya yang representatif untuk memperjuangkan payung hukum atau sebuah rancangan undang-undang. Kalau tidak penting tidak mungkin sampai 4 periode. Nah, memang kendalanya dari
dari pemerintah, karena memang basisnya di situ adalah masalah anggaran. Tetapi kalau menurut saya tidak begitu demikian. Misalnya undang-undang desa, hanya mengalihkan saja dari yang atas yang tadinya di kabupaten, diturunkan ke desa. Ini juga sama, seandainya harus ada peningkatan dalam kebutuhan anggaran itu, hanya tinggal menggeser saja. Yang tadinya dikelola oleh pemerintah pusat menjadi ke daerah. Saya kira itu. Nah, memang ada hal-hal spesifik yang juga belum ketemu, ya ada silang pendapat. Nah, tetapi menurut saya ini hal yang penting, Jadi bahkan menurut saya kalau kita bikin blok lagi timur dan barat, setelah Otsus Papua ini juga diteruskan, idealnya Undang-Undang Daerah Kepulauan juga harus disahkan agar adanya peningkatan kesejahteraan yang juga didapat oleh, tadi saya katakan ada 6. Nah, sehingga kesetaraan dan keseimbangan dalam pembangunan nasional itu berjalan. Itu satu. Yang kedua, memang harus diakui bahwa era kepemimpinan Presiden Jokowi ini dari periode pertama sudah memperhatikan ke arah timur Papua, tapi masih terlalu banyak yang belum dilakukan. Dan kalau saya berpikir periode sisa dari Presiden Jokowi ini tidak terlalu banyak juga yang bisa dikerjakan. Pasti. Nah, oleh karena itu dengan hadirnya undang-undang ini paling tidak dia sebagai guide untuk pemerintah berikutnya akan meneruskan. Apalagi Presiden Jokowi visi dan misi besarnya baik nawacita ya maupun menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia ini relevan dengan daerah kepulauan ini. Karena kontribusi daerah kepulauan dalam memperkuat poros maritim dunia ini akan lebih nyata kalau RUU ini disahkan. Saya kira itu saja. Oke, tapi yang membuat tadi diperjuangkan 4 periode, apa yang membuat ini tak kunjung disahkan dan juga entah itu disebut alot atau seperti apa gitu masih terus dibahas, sebenarnya apa sih Pak? Periode yang lalu, saya tidak memonitor 2 periode di DPR, tapi periode yang lalu kan periode kami juga. Udah sampai di ujung, sampai dengan pembahasan adanya pansus. Artinya sudah pembahasan-pembahasan itu juga terjadi, tapi terkendala oleh dari sudut pemerintah. Ada beberapa kementerian, saya tidak sebutkan namanya, tapi ada beberapa, kan ada 7 kementerian, ada 3 atau 4 kementerian masih artinya belum sepakat. Menggantung ya? Menggantung. Nah ini pun juga begitu, ini sudah selesai di DPR, DPD sudah serahkan ke DPR, DPR juga sudah membuat surat ke Presiden, Presiden sudah membuat surat mengutus 7 kementerian, tapi sampai sekarang ini tak kunjung dibahas. Nah kami dorong terus, saya berjuang terus bersama teman-teman gubernur, karena mereka tergabung dalam badan kerjasama Provinsi Daerah Kepulauan, kemudian forum rektor, kemudian belakangan ini ikut bergabung adalah forum DPRD Kabupaten Kota maupun Provinsi. Kita semua bergabung dan kita berharap dengan penguatan dari berbagai stakeholder ini menjadi kekuatan kita untuk berjuang. Jadi bukan hanya di Senayan tetapi juga di luar Senayan. Artinya kita teringat dalam misalnya Omnibus Law yang lalu. Pengaruh dari luar kan juga besar untuk memberikan pressure kepada yang bersidang di dalam dan ada yang terakomodasi keinginan-keinginan itu. Nah, saya berharap ini juga demikian karena saya sudah ke kampus-kampus dan juga ke daerah-daerah mengajak semua untuk ikut terlibat karena memang dalam sejarah memang dinamika atau pro kontra lahirnya sebuah rancangan undang-undang itu selalu terjadi dinamika yang cukup alot. Nah, saya berharap kalaupun ada dinamika, saya berharap segera ini bisa diwujudkan.
Oke. Kalau untuk poin-poin yang dimasukkan ke dalam RUU ini sebenarnya secara garis besar yang mungkin menjadi ini penting gitu bagi masyarakat-masyarakat terutama di daerah kepulauan itu apa sih Pak? Itu ada 3 komponen di situ. Pertama adalah soal tadi berhitung untuk di mana sih bagian pusat, di mana bagian daerah. Di mana daerah boleh mengelola potensi yang ada di daerahnya itu, baik yang di darat maupun di laut, dibolehkan. Paling tidak begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam pemerintahannya. Ada hal-hal yang spesifik. Misalnya begini, basic satu kabupaten itu harus paling tidak ada 4 atau 5 kecamatan. Nah, kalau di daerah kepulauan tidak bisa. Dia gugus-gugus pulau, jadi bisa terjadi sebuah daerah yang dibikin setingkat dengan kabupaten, mungkin hanya 2 kecamatan. Berarti kan tidak linear. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga menyangkut anggaran. Nah, ini yang penting tadi itu. Paling berat ini. Anggaran. Jadi memang ada Undang-Undang 23 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Tetapi tidak terakomodasikan semua kebutuhan itu. Nah, sehingga kami berharap bahwa terutama dari DPD ini agar ini segera kita selesaikan. Nah, kita tidak minta otonomi khusus, kita tidak minta apa-apa, tapi perlakuan khusus itu perlu. Kalau tidak, ini makin panjang, disparitas makin melebar, dan ingat 6 provinsi ada di kawasan timur Indonesia. Dan itu kalau kita lihat dari urutan kemiskinan, adanya di ini. 1, 2, 3, 4, 5 ada di sana. Kemiskinan di seluruh Indonesia adanya di daerah kepulauan ini. Termasuk Papua. Kalau melihat ini menggantung bertahun-tahun, target dari RUU daerah kepulauan ini mungkin harapan dari DPD sendiri itu targetnya apakah bisa, walaupun memang tadi banyak faktor ya Pak, targetnya apakah bisa untuk selesai di periode ini atau bahkan tahun ini, walaupun ini tinggal menghitung bulan di akhir tahun, seperti apa Pak? Kita harus optimis ya. Kita sudah membuat surat dari DPD sudah membuat surat kepada DPR untuk segera ya, karena pansus sudah diputuskan melalui sidang paripurna tapi tak kunjung terbentuk karena fraksi-fraksi masih ada kesibukan untuk melengkapi terbentuknya pansus ini, padahal Presiden sudah kirim surat bahwa setuju akan ada pembahasan melalui 7 kementerian. Saya kira ini sudah tinggal di depan, harus jalan, dan saya tidak ada kata lain. Kalau sudah di depan itu kan berarti harus jalan. Apapun yang terjadi di depan itu ya kita bicara. Rakyat menunggu, daerah menunggu, ya jangan sampai sesuatu yang sampai di ujung ini dia menjadi ini yang keempat kalinya ya, jangan sampai terjadi lagi pengunduran, apalagi sampai dibatalkan. Saya rasanya saya sudah datang ke semua provinsi atau daerah kepulauan. Mereka sangat berharap, mereka sangat menginginkan, dan memang setiap kali datang ke sana ya itu saja yang diminta, Pak, kapan ini undang-undang ini jadi? Kami menunggu, dan apalagi kalau kita masuk kampus, rata-rata kampus itu sangat keras, para mahasiswanya, ya, dan tinggi sekali harapannya. Saya khawatir kalau ini juga dia akan menjadi tidak terpenuhi dalam periode ini lagi. Ya, saya tidak menjamin ya, tetapi dinamika di daerah itu tinggi sekali, terutama di kampus sama adik-adik para pemuda. Semua sudah mengerti tentang hal ini. Jadi kalau di daerah-daerah kepulauan, terutama Maluku itu, saya kalau datang ke sana, itu tukang beca aja tanya, Pak, kapan undang-undang daerah kepulauan? Jadi, karena kita ingin sejahtera. Kita ingin diperlakukan sama dengan yang sana. Itu mintanya. Rupanya itu udah sampai pada tingkat bawah.
Bahkan maaf, anak SD tingkat 2 pun, kelas 2 pun bisa ngomong itu. Oke. Kasarannya begitu ya, kasarannya begitu. Jadi ini nggak main-main. Bukan ancaman atau bukan, tapi ini fakta. Fakta, benar. Artinya masyarakat terlalu antusias, Betul. masyarakat juga berharap undang-undang ini segera dijadikan atau disahkan. Tapi kalau untuk dari Bapak sendiri terakhir harapannya jika undang-undang ini ada, apa yang akan ke depannya Pak? Mungkin keberatannya pemerintah masalah anggaran, kan bisa dibikin bertahap. Dana desa juga sampai 3 kali. Ini pun tidak sekaligus sesuai dengan kemampuan. Yang penting legasinya dulu. Ada legitimasi dalam aspek hukum, ada payung hukumnya, oke ada jaminan. Karena janji-janji seorang presiden pun tidak bisa. Undang-undang. Kalau undang-undang sudah tercantum di dalam sebuah undang-undang, siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun harus patuh. Kira-kira begitulah. Jadi kalau janji-janji oral saja, janji-janji, ya itu kan kayak orang mau kasih permen aja gitu kira-kira. Nah oleh karena itu saya berharap pemerintah pusat terutama, ya presiden dengan jajarannya, teman-teman menteri, saya selalu mengingatkan pada mereka juga, tolong ini penting. Ini bukan kepentingan daerah semata, tapi kepentingan kita semua. Kepentingan NKRI. Oke, baik. Semoga apa yang diharapkan oleh masyarakat, terutama masyarakat dari daerah kepulauan ini segera bisa didengar dan disahkan oleh pemerintah. Seperti itu. Baiklah pemirsa Sinpo TV, tadi itulah perbincangan kita mengenai rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Saya Poppy Rahmawati undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.